belum pernah masuk ke diskotik, makanya memanggil diskotik ke desa gitu ya. Tari-tarian atau joget, ada minum-minuman, itu kan unsur-unsur diskotik masuk ke jalanan, itu ada di sana. Bukan kita yang melakukan, untuk yang diharamkan itu kan bukan kita. Kalau aspeknya mengganggu, itu saya rasa tidak ada. Saat ini sudah pukul 21 waktu Indonesia Barat atau tepatnya jam 9 malam ya. Nah biasanya kalau jam segitu warga entah mungkin sudah tertidur atau sudah beristirahat. Tapi kenyataannya pada saat ini saya berada di desa Ngantru, Kecamatan Ngantang di Malang, Jawa Timur. Suasana masih sangat ramai sekali karena besok akan diadakan Karnaval Perayaan Kemerdekaan 17 Agustus. Dan seperti kita lihat ada atraksi sound horeg di situ. Bukan hanya musik yang berdentum-dentum, ada juga permainan lakti yang atraktif. Tapi yang menarik perhatian saya adalah di sekitar panggung tersebut bukan hanya orang dewasa yang menikmati berjoget bersama sesuai dengan alunan musik, tapi juga ada beberapa biduan, tapi juga bahkan ada anak-anak kecil, bahkan bayi yang dibawa tidak jauh berada dari panggung yang dengan suara yang sangat bising tersebut. Itu adalah situasi yang ada saat ini, mungkin itu yang menyebabkan atau alasan mengapa ini disebut diskotik masuk desa. Hari-hari di sepanjang bulan Juli, Agustus hingga September di Kabupaten Malang lazimnya menjadi puncak hingar-bingar sound horeg. Sebab selain bertepatan dengan perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia, beberapa desa di Kabupaten Malang juga melakukan kegiatan bersih desa. Bisa dipastikan, pertunjukan sound horeg sambung menyambung setiap hari bergiliran dari satu desa ke desa lainnya. Bersih desa adalah sebuah tradisi upacara adat di kalangan masyarakat Jawa untuk melambungkan rasa syukur atas hasil bumi dan memohon keselamatan kepada Sang Pencipta. Tim Realitas saat ini sudah berada di Desa Ngantru, Kecamatan Ngantang di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Nah, nanti besok di sini akan berlangsung Karnaval Perayaan Kemerdekaan Republik Indonesia, dan yang menarik di sini sudah bersiap berbagai atraksi yang akan berlangsung, di mana para peserta yang biasanya lazimnya dikenal dengan sound horeg ya, ini sudah berdatangan di sini. Ada kita lihat dari ujung sana tadi kami melihat ada beberapa truk yang sudah bersiap, mereka sudah memasang speaker-speaker dan juga lengkap dengan subwoofer dan juga permainan lighting yang nantinya akan bersama-sama memeriahkan Karnaval Perayaan Kemerdekaan. Nah, tapi kontroversi seputar sound horeg ini juga terkait dengan beredarnya surat larangan dan juga fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama. Nah, kita akan membahas lebih lanjut ya. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Pak Kepala Desa. Ya, ya. Ini sedang memantau, Pak? Iya. Ini mempersiapkan karnaval, acaranya untuk besok pagi. Masyarakat memang sangat antusias untuk menggelar acara ini untuk memperingati HUT yang ke-80. Berapa truk, Pak, nanti yang akan bergabung besok? Nggih, kurang lebih hanya 41 iringan sound. 41 truk besok. Nggih, siap. Yang mencengangkan, anggaran untuk pertunjukan Karnaval sound horeg ternyata tidak murah. Karnaval di Desa Ngantru ini misalnya bahkan menggunakan 41 truk pengangkut sound horeg. Biayanya rata-rata dibanderol 25 juta rupiah per truk. Itu artinya kalau ada 41 truk yang turut serta dalam karnaval, maka Desa Ngantru sudah merogoh kocek sekitar 1 miliar rupiah untuk sewa sound system saja. Itu belum termasuk sewa perlengkapan busana yang dikenakan oleh peserta karnaval dan tetek bengek lainnya. Istilahnya sumbangan atau apa, Pak, sistemnya? Mekanismenya itu murni
pure dari swadaya masyarakat sendiri, dalam artian memang warga masyarakat itu sudah menyiapkan, dalam arti ini sudah mau bulan Agustus, jadi mungkin dia menabung atau intinya sudah terkoneksi dengan masyarakat itu sendiri, dengan tidak ada paksaan, sukarela. Karnaval Saunhoreg lazimnya memakan waktu hingga 2 hari penuh. Di hari pertama untuk persiapan atau cek sound dan hari kedua untuk pertunjukan. Sejak pagi hari, musik sudah memecah suasana asri pedesaan di kawasan lereng Gunung Kelut ini. Sudah terlihat di sana ada antrian truk-truk yang membawa audio yang biasa kita sebut dengan Saunhoreg. Hari ini ada 41 total grup yang akan mengikuti karnaval perayaan kemerdekaan ini. Dan startnya nanti akan dimulai dari sana dengan melibatkan warga yang ada di sini termasuk anak-anak sekolah. Nah, kita akan bahas lebih lanjut terutama terkait dengan fenomena Saunhoreg yang bagi sebagian orang mungkin dianggap sedikit mengganggu ketertiban ya. Salah satunya adalah yang rumah yang ada di sini ini berada tidak jauh dengan titik start dari karnaval ini. Kita akan coba cari tahu lebih lanjut. Nah, jadi kalau menurut Bapak Saunhoreg ini sendiri gimana? Kan sudah ada larangan ya dari Majelis Ulama, pemerintah juga sebenarnya sudah melarang karena mengganggu ketertiban umum. Bapak sendiri gimana, Pak? Saya sendiri ya juga setuju lah kalau tidak berlebihan. Ya, nanti biasanya sampai pagi, sampai pukul 9. Tapi ternyata setelah dapat pulang ini pukul 12 atau sudah cukup. Dimintain iuran nggak? Iuran. Biasanya kan ini biasanya sound segini habisnya berapa sebenarnya, kalau berapa satu RT berapa orang. Jadi nominalnya berapa Pak ngasih, kan sukarela katanya. Biasanya berapa kasih? Ya ada yang 5 juta, ada yang sound itu cuma diangkat orang 4 itu juga ada, 20.000 ya orang 4 ya ada gitu. Ya, kita akan mengecek apakah pemirsa mungkin masih bisa mendengar suara saya sampai saat ini. Saat ini kami sedang berada di tengah-tengah rombongan untuk bisa merasakan euforia dari karnaval perayaan kemerdekaan ini. Ya, kalau kita lihat masyarakat yang ada di sini masih antusias ya menonton, dan banyak dari mereka yang menutup kuping mereka seperti ini karena mungkin pada saat berada tepat berdampingan dengan Saunhoreg memang suara itu begitu terasa, jantung begitu berdebar, gendang telinga begitu bergetar seperti itu. Jadi kita bisa merasakan yang ada di sini, namun tetap berjalan seperti kita lihat antusiasmenya masih sangat terasa di sini. Mungkin ini kita sudah tidak bisa mendengar di sini. Kita lihat antusiasme sangat terasa di sana. Kita lihat di kanan kiri. Di sebelah kanan maupun kiri antusiasmenya masih terasa. Bahkan bisa dibilang lebih semangat ya meskipun melintasi sudah lewat tengah hari seperti ini. Tadi kita bisa mendapatkan gambaran bahwa ternyata ini sudah melewati batas desibel normal pendengaran manusia. Hingga kini, Saunhoreg masih terus menggema dari desa ke desa. Lantas benarkah Saunhoreg adalah tradisi ataukah justru ajang adu gengsi? Pak, desa ini tahun ini nggak Saunhoreg? Ya, September bulan ini, nggih. Jadi saling kerjasama gitu loh. Gitu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.